yang bela ini tuh. There are agendas here, big agendas, political agendas, religious, philosophical, intellectual agendas, and they are playing out in the minds and the hearts of people, of you. Polisi yang bela ini tuh. Anda tahu nggak apa itu Bapak? Anda tahu nggak apa itu Bapak? Ibu pernah lihat kasus ini, Tara ini, yang disidangkan sekarang? Belum? Pernah nonton di TV. Waktu ada kesaksian di wawancara saya pernah lihat. Apakah saya berpikir kok bisa tertawa begitu, seperti tidak ada beban. Biasanya orang yang mengalami seperti itu malu untuk cerita terlalu gampang. Apakah ini popularitas itu di luar kemungkinan? Tapi kalau normalnya itu tidak mungkin sulit untuk cerita dengan relax, apalagi buka TV. Oke.
Kemudian masalah kebodohan yang saudara sampaikan, saya tidak yakin bahwa saudara bodoh. Apalagi sebagai aktivis perempuan. Jadi pertanyaan saya sekali lagi, apa yang melatar belakang saudara? Apakah sebelum melaporkan ada pertemuan di pejabat? Ya. Inisiator waktu itu adalah diantaranya Sinta Kencana, telepon, juga ada Pak Jabar. Pertemuan berikutnya di mana? Di rumahnya Pak Jabar, di rumahnya Jabar. Siapa yang mengundang untuk pertemuan yang kedua? Pak Jabar. Jabar. Bapak sudah tegas bahwa tidak akan terima putusan kasasi ini sampai titik jalan terakhir. Jadi apabila mau dieksekusi, silakan datang ke Bali. Bapak tidak akan lari, ada di Bali, ada di Ubud, tinggal Google aja, ada alamatnya juga. Kalau mau dieksekusi, silakan dieksekusi, tarik mayat saya. Dan ini apabila ini terjadi, baru mungkin bangsa Indonesia akan bangun dengan pengorbanan ayah saya. Kalau saya pasti nggak mau begitu, tapi kalau ayah saya bilang, ya udahlah, what to do? If my death will make the nation. Antara tadi ingin tidak menyerah ya sampai di titik penghasil, saya kira ini sebuah perjuangan keadilan yang harus dihormati. Jadi dalam advokasi saya kira bisa di LSM ya, gerakan artinya pribadi ataupun kolektif, metalik ya. Yang paling menggelikan, terus terang aja mungkin Pak Haji tidak membaca atau yang lain mungkin belum membaca. Ini di dalam halaman 38 dari 43 ya. Ini saya sampai bingung, Profesor aja sampai bingung dan bisa. Saya dari Bandung itu. Ya, dari mana dia mengambil itu kok? Bahwa sebagai bukti bagi Yuda Yuris tentang tidak pedulinya. Yuda Yuris itu apa? Ini jangan-jangan nggak ngerti. Hah? Itu saksi mestinya. Makanya dia jangan-jangan nggak ngerti gitu ya. Peduli Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Apa kaitannya Jakarta Selatan dengan seseorang yang telah dijatuhi putusan bebas? Itu adalah hak yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu gugat. Kalau terjadi apa-apa, kalau ada kesalahan pada jaksa penuntut umum atau ada kesalahan pada hakim yang mengadili, maka tidak sepatutnya yang menanggung kesalahan itu adalah terdakwa. Itu jelas itu. Mau baca bukunya Sudikno, mau baca bukunya Immanuel Kant, mau baca bukunya siapapun yang masih waras akan begitu. Jadi tidak fair kalau kesalahan ada pada jaksa penuntut umum yang mungkin dia salah dan lain sebagainya atau hakim, lalu kenapa harus terdakwa yang menanggung kesalahan itu? Jadi jaksa kalau dia mengajukan peninjauan kembali itu harus di brainwash. Karena pasal 266 itu jelas. Kalau MA menerima peninjauan kembali, maka putusannya itu adalah bebas, lepas dari segala tuntutan, menerapkan putusan yang lebih ringan atau tidak menerima tuntutan jaksa penuntut umum. Logika jaksa mengajukan peninjauan kembali mestinya akan memberatkan terdakwa, padahal putusan itu sudah sangat limitatif dalam KUHP. Harus meringankan terdakwa kalau diterima oleh MA. Jadi logikanya sudah gila, sudah korslet itu. Nah, itu sama halnya dengan putusan bebas. Jadi saya sampai kapanpun, selama KUHP kita masih berbunyi demikian, ya, saya katakan bahwa putusan bebas itu sudah final decision, itu close the case. Kalau terjadi judicial corruption dalam putusan bebas itu, maka silakan buka perkara baru, dia menyuap hakim, menyuap jaksa atau menyuap pengacara, tapi bukan perkara yang telah diputus bebas itu lalu kemudian dibuka kembali. Jadi saya itu sudah menabrak asas dan saya kira memang itu tidak sesuai.
Kalau ditanya ya namanya ada keputusan Menteri Kehakiman, ada juklak bertentangan dengan undang-undang. Itu mahasiswa hukum semester 1 saja tahu. Lex superior derogat legi inferior, bahwa aturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah ini karena apa? Karena Bapak Ibu memang aparat penegak hukum kita ini selalu bekerja dengan logika jungkir balik yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Jadi kalau kita percaya dengan tindakan-tindakan yang sudah berulang-ulang